Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat form. Form ini biasanya digunakan untuk melakukan interaksi dengan user. Biasanya, suatu situs menggunakan form untuk menerima masukan atau input dari user dan memproses hasil inputan tersebut di server. Form dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengumpulkan informasi atau meminta umpan balik dari user, menawarkan barang atau jasa secara online, atau menyediakan pelayanan untuk pembaca pemakai menerima informasi melalui sejumlah elemen yang disebut dengan kontrol. Kontrol ini bisa berupa text box, checkbox, radio button, push button, list menu, dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa atribut yang biasa digunakan di form. Yang pertama itu ada method, digunakan merupakan metode pengiriman data ke file tujuan. Terus ada atribut action, biasanya dilakukan jika user menekan tombol submit. Terus ada atribut name, memberikan nama tiap input. Atribut value, memberikan nilai suatu input. Dan atribut type, yaitu tipe form yang akan kita gunakan. Textbox merupakan salah satu jenis kontrol untuk memasukkan data. HTML menyediakan tag input dengan atribut type text untuk membuat kotak input. Atribut lain yaitu name untuk memberi nama input, atribut value untuk memberi nilai suatu input, dan atribut size untuk menentukan batas terpanjang sebuah masukan. Nah, jadi di sini di sini ada contoh gimana caranya kita buat text box untuk nama sama npm. Di sini yang disebut dengan atribut lain itu ini, yang name sama size. Jadi kalau name ini dia lebih ke nyimpan sebuah variabel, sedangkan size ini dia itu ukuran dari tempat isiannya nih, kayak gitu. Lalu yang kedua kita masuk ke atribut form checkbox. Checkbox ini digunakan untuk memberi beberapa pilihan kepada user. Dengan checkbox, user dapat memilih salah satu, lebih dari satu pilihan, atau tidak sama sekali memilih. Atribut check ini memberi tanda bahwa pilihan tersebut sedang diaktifkan. Nah, kalian juga pas tingkat 2 udah pernah belajar checkbox, radio button, dan lain-lain, tapi itu di NetBeans. Nah, sebenarnya nggak beda jauh juga dengan yang ada di web. Di sini checkbox ini berfungsi biar kalian tuh bisa memilih lebih dari satu pilihan. Untuk codingannya kalian bisa lihat di sebelah kiri. Lalu yang selanjutnya itu ada radio box. Pada tab radio, maka user memilih salah satu pilihan yang tersedia, sehingga user tidak bisa memilih kurang atau lebih dari satu pilihan. Untuk tanda radio digunakan tanda titik. Nah, di sini bedanya checkbox dengan radio box. Di sini kalau radio box itu kalian hanya bisa memilih satu pilihan aja dari pilihan yang tersedia. Untuk codingannya juga nggak beda jauh sama checkbox. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti kita coba bareng-bareng. Lalu itu ada atribut form option. HTML option elemen merepresentasikan sebuah opsi. Jadi opsi ditulis lebih dari satu sebagai daftar untuk memilih pilihan yang diinginkan oleh user. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk option ini dia udah dikasih gitu beberapa pilihan. Jadi kalian tinggal memilih aja salah satu dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, untuk contoh codingannya juga ini udah ada saya kasih. Nanti kita coba bareng-bareng. Kalau gitu, kita langsung ke contoh codingan aja. Nah, di sini saya punya contoh codingannya untuk membuat Gform. Di sini dari doctype sampai yang head ini masih sama seperti yang pertama, cuman beda di judulnya doang. Di sini saya bikinnya pakai form biodata mahasiswa. Terus di sini juga saya pakai tipe CSS yang eksternal. Jadi codingannya dibikin terpisah, dibikin satu file lagi. Nah, lalu di sini ada div class from container. Ini fungsinya itu nanti di CSS. Jadi kalau misalnya kita panggil, jadi nanti kalau misalnya di desain CSS-nya ini kita panggil from container, maka dia akan kepanggil semua, maksudnya bakalan terpengaruh semua yang ada di form containernya ini. Terus di sini juga ada form title. Form title ID sama dengan tulisan form biodata. Nah, ini itu judul untuk tabelnya nanti, judul untuk tabel. Nah, selanjutnya di sini kita bikin tabel dulu nih. Lalu di sini kita bikin baris menggunakan tr.
Nah, di sini TD ID sama dengan tulisan nama itu kita bakalan bikin text box yang dimana nanti kita akan bisa menginput nama kita. Nah, karena kita menggunakan text box, maka kita menggunakan type sama dengan text. Nah, kita di sini juga menggunakan variabel nama. Lalu di sini juga bakalan menginput npm, yang ini juga akan menginput kelas. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan membuat jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan terdiri dari dua, itu laki-laki sama perempuan. Nah, makanya kita di sini akan menggunakan radio button. Berarti di sini input type sama dengan radio, name JK. Nah, di sini JK ini nama variabel untuk yang laki-laki, nama variabel untuk radio button yang laki-laki. Terus di sini ada value-nya laki-laki. Terus yang laki-laki ini itu maksudnya yang bakalan ditampilin nanti di radio buttonnya. Lalu di sini itu ada yang untuk perempuan, kita juga kasih nama variabelnya JK, dia sama juga sama yang kayak laki-laki. Ini yang perempuan untuk yang ditampilin nanti di radio buttonnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin garis baru untuk tanggal lahir. Di sini kita menggunakan tipe date, itu tipe tanggal. Terus untuk nama variabel itu ada update. Lalu untuk kode mata kuliah kita menggunakan tipenya text box sama kayak yang nama tadi. Tinggal di input dan yang nama dan mata kuliah kita menggunakan alamat. Nah, di sini tadi kan ada menggunakan file design.css yang eksternal. Nah, kalau misalnya yang ini kita hapus, maka nanti tampilannya seperti ini nih. Tampilannya seperti ini, polos aja. Dia nggak punya background kan. Sedangkan kalau misalnya kita tulis ini, CSS, maka tampilannya seperti ini. Dia akan menggunakan background, bakalan kelihatan lebih rapi. Nah, yang untuk codingannya ini, di sini kita menggunakan marginnya 0 pixel, paddingnya 0 juga, outline-nya juga 0, terus untuk font-nya kita menggunakan sans serif. Lalu di sini ada body, height-nya kita pakai 100, background image-nya, di sini saya pakai p2.jpg karena di laptop saya ngasih nama background yang saya gunakan, yang ini, itu namanya p2.jpg. Terus di sini posisinya itu di center, background size-nya cover, terus background repeat-nya itu no repeat. Lalu ini nih, di sini ada form container kan. Nah, form container ini bakalan berpengaruh di ini nih, yang satu bungkusan ini. Mana ya? Oh ini, yang div ini, div container ini bakalan berpengaruh sampai ke bawah. Sampai div paling bawah. Mana div? Nah, sampai sini bakalan berpengaruh. Nah, di sini untuk kontainernya kita width-nya 400 pixel, bordernya juga 4, marginnya 100 pixel, posisinya relatif, paddingnya 20 pixel, 10 pixel. Terus ini untuk button kontainernya itu button yang itu button yang ini nih, yang di radio buttonnya. Terus di sini juga ini untuk tulisan saya menggunakan warnanya putih. Untuk buttonnya width-nya itu ada 100 pixel. Terus di sini ada form title. Form title ini itu yang ini. Yang form biodata. Di sini juga text line-nya itu center, padding buttonnya itu 30 pixel. Nah, kira-kira seperti itu codingan untuk membuat GForm. Untuk outputnya itu seperti ini. Jadi nanti di sini kalian tinggal input aja. Kode mata kuliah. Nah, kayak gini. Jadi kira-kira sampai sini dulu untuk yang pertemuan kedua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.